Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita sama-sama mengetahui zikir itu bukan hanya sampai banyaknya, melainkan hanya sampai betul-betul kelulisannya. Man arafallah kalla lisan. Artinya siapa yang betul-betul mengenal Allah, ma'rifat, kenal Allah, maka keluh lidahnya. Itu di dalam hadis qudsi. Maka mulut kita ini berucap la ilaha illallah. Dari mana munculnya perkataan itu? Tentunya dari hati. Maka la ilaha illallah yang di hati ini dari mana asalnya? Tentu daripada nyawa. Maka yang dari nyawa ini dari mana asalnya? Itu di sir. Apa itu sir? Sir itu adalah rahasia ketuhanan. Sir itu adalah rahasianya Tuhan, nur Tuhan. Jadi siapa yang sebenarnya berzikir? Apa yang dimaksud zikir? Zikir itu apakah dengan mengucapkan saja Allah Allah itu zikir? Apakah hanya dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu zikir? Itu bukan zikir. Itu lafaz zikir. Seseorang dikatakan berzikir, eling kan? Ingat sadar. Contoh, saya mengingat teman saya yang namanya Panji. Saya cukup mengingat tanpa mengingat Panji, menyebut Panji. Saya cukup mengingat tanpa mengulang-ulang namanya. Saya sudah ingat tanpa mengulang namanya. Sama dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan lafaz zikir. Itu bukan ingat. Apakah ingat itu? Apakah eling? Sementara apa yang mau dieling, apa yang mau diingat, kalau tidak tahu apa yang diingat. Maka kalau dicermati tadi, secara syariat kita yang berzikir, tubuh mulut yang berzikir secara syariat. Tetapi hakikatnya yang punya nama itu. Kalau dalam pandangan ilmu-ilmu ma'rifatullah, yang punya zikir itulah yang mengingat, yang punya nama itulah yang mengingat. Jadi kalau belum tahu, nah, apa yang berzikir? Sir itulah, nur Tuhan itulah yang berzikir. Memuji zatnya, kun hizat, nur Tuhan, rahasia diri Tuhan, memuji daripada Tuhan itu sendiri. Nah, maka itulah yang dikatakan puji kodim bagi kodim. Inilah amal yang sampai kepada Allah. Jadi apa? Tidak akan mudah, akan kita ini lenyap, fana, kalau tidak ada yang dikatakan pengenalan itu. Apa yang mau dihilangkan? Apa yang mau dihilangkan? Yang nyata itu es batu atau air kah? Tentunya orang-orang buta memahami begini. Ini adalah es batu. Tapi orang-orang yang tembus pandangannya itu tidak melihat es batu. Itu adalah air. Air yang dibekukan, bukan es batu. Es batu itu hanya wujud bayangan. Ini pandangan yang benar. Begitu juga kepada Allah. Mengingat Allah bukan hanya menyebut-nyebut namanya, tapi eling Gusti Allah, Pangeran. Bagaimana eling mau ingat kalau tidak kenal Allah, tidak melihat? Maka itulah di dalam sir itulah yang berzikir sebenarnya. Itulah suung, alam suung. Inilah yang dikatakan di mana bekas kaki burung itu terbang. Di mana bekas kaki burung itu terbang? Goleono. Itulah maha sucinya Allah. Nah, di mana? Di mana alam suung itu? Di mana uung-uung itu? Zikir itulah yang kita tuju. Kalau kita tidak berzikir, ya itu bahasa syariat. Maka harus tujuan zikir. Tujuannya apa? Untuk buat pesugihan kah, pelet kah? Untuk apakah? Itu namanya transaksi kepada Allah. Apa tujuan zikir? Tujuan zikir itu adalah untuk menuju kepada zat Allah. Zat Allah itu sendiri. Tentu menuju kepada yang dimaksud, yaitu ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau lah zat yang kumaksud. Zatnya Allah mana? Tujuannya ke situ. Tidak bisa seseorang innalillah kembali kepada Allah kalau tidak melalui Rasulullah SAW. Tidak akan bisa seseorang mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah. Maka kalau zikir menyebut la ilaha illallah,
yang di dalam sir itulah yang kekal baku kepada Allah Ta'ala. Karena tawajuhnya orang-orang yang munajat yang berniat itu tadi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka ma'rifataka. Artinya apa? Ilahi anta maksudi, ya Allah engkau tujuanku, engkau lah zat yang kumaksud. Artinya apa? Tidak ada yang kumaksud, hanya engkau ya Allah. Hanya akunya Allah di situ. Zatnya yang dituju. Jadi kalau sudah itu yang dituju, untuk apa terpengaruh dengan terpandang-pandang di dalam perjalanan spiritual itu? Terpandang hantulah, wali inilah, kuntilanak lah, apalah, cahayalah, itulah. Kalau terpengaruh dengan terpandang-pandang, berarti kita itu sudah menyimpang dari maksud tujuan apa. Pocongkah tujuan kita? Gundurwo kah? Kesaktian kah? Pesugihan kah? Kan bukan. Kan kepada Allah. Adapun diberikan kesaktian, kekayaan, itu terserah Allah, sifat wenangnya Allah. Bukan itu menjadi tujuan, tapi Allahnya. Maka hanya pada Allah saja. Bukan berarti kita tidak bekerja dan sebagainya, tidak. Apa toh Allah? Allah itu yang zat itulah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun yang terpandang-pandang bukan laisa. Sesuatu itu bukan Allah. Allah itu maha segala sesuatu. Kalau sesuatu itu alam semesta bukan Allah. Alam semesta dan seluruhnya hanya bayangan, wujud khoyali, cermin Rasulullah, cermin Nur Muhammad. Di balik alam semesta ini Rasulullah, di balik Rasulullah adalah Allah. Itulah kosong sekosong-kosongnya, bukan berarti tidak ada. Nah, itulah yang dipandang. Maka ketika perjalanan spiritual ke meditasi, kholwat ke apapun namanya, biar surga, neraka, kubur ke pada masyar ke yang dipandang, biar apapun yang dipandang jangan terkesan di situ. Itu bukan laisa kamitslihi syai'. Apa niatnya kita? Ilahi anta maksudi kan? Kenapa terharap dengan sesuatu? Kenapa terpengaruh dengan jebakan-jebakan itu? Sementara Allah itu bukanlah sesuatu. Kan tahu kan, sudah dikasih tahu zat Allah yang mana, ya kan? Nah, kecuali kalau tidak dia tahu, ajar aja kamu belok-belok ke sana kemari, ke sana kemari. Kalau sudah didudukkan di makom kasab, di makom musyahadah, kenapa kamu masih terpanggil ke situ? Lah bego, lah baga. Bercanda ya, sambil bercanda. Jadi kalau orang sudah di tahap mukasyafah, musyahadah, kasab maknawi, musyahadah, maka tidak akan seperti itu. Mabuk-mabuk, majak berzikir, banyak kelainan-kelainan jiwa yang ada padanya, alam bawah sadar muncul kembali, masa-masa lalunya, stres dan sebagainya, histeris dia, atau pengen dilihat orang, atau dia terlalu semangat. Itu namanya mabuk zikir, mabuk lafadznya, bukan mabuk Allah. Kemudian tawajuh, munajat yang ikhlas kepada Allah. Bukan kita yang berniat. Kalau kita yang berniat tidak ikhlas namanya. Nur Muhammad itu yang berniat. Nur Muhammad itu siapa? Sifatnya Allah, rahasia Allah, sifatnya, wujudnya. Nur Muhammad itu ruh semesta. Ruh semesta Allah itu adalah ruhnya, itu adalah sifatnya. Kalau tidak paham tentang tawajuh dan tujuan zikir, bisa-bisa kita dimabukkan dengan zikir itu. Kita asik di situ. Maka kalau hal yang bukan Allah, rasa Allah yang bukan masuk kepada jasad, meliputi jasad, maka inilah yang menjadi penyakit. Kemudian zikir itu kan tarekat semua kan mendapatkan tujuan itu hanya untuk musyahadah kan. Mukasyafah, musyahadah. Muraqabah dulu, baru mukasyafah, baru musyahadah, baru fana, baru bako billah. Tujuan akhir ke bako. Berzikir sampai karam, sampai hancur seperti es batu yang melebur kepada menjadi air. Es batu kan asalnya kan air, zatnya air. Zat ini, air ini ingin dikenal sehingga menjadi es batu. Tapi kan asalnya air. Baju ini kan dari mana? Dari kain. Kain dari benang, benang dari kapas. Ya ini kapas. Cuma kalau tahu kapas jangan dibilang-bilang ini kapas, tapi ini sudah jadi baju. Begitu juga dengan es batu. Jadi kalau sudah dapat makom fana, dapatlah bako nantinya. Itulah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah.
Kalau sudah bako 24 jam tidak ada lagi istilah-istilah fana. Kalau belum bako ya wajar, kita masih di tahap-tahap itu. Mungkin barangkali mukasyafa juga kita belum. Kalau sudah dapat mukasyafa, musyahadah, luar biasa. Itulah yang disampaikan tadi di pertama, zikir itu bukan kemana-mana dan sebagainya, sampai ke lidah, kalla lisan. Maka sebetulnya jalan yang sampai kepada Allah itu kan ada 4. Kedudukannya kan 4. Ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat. Jadi apa itu syariat kan? Syariat itu kan kenyataan yang diadakan Allah, berlaku pada anggota zuhiriyah. Batang tubuh ini loh, ini kan syariat untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hukum loh. Kemudian thariqah itu apa? Jalan. At-thariqah, jalan menyempurnakan syariat. Maka itu berlaku pada hati. Thariqah itu berlaku kepada hati. Praktek mulut berkata merah, hati itu harus berkata merah juga. Itulah baru menyempurnakan syariat. Kemudian ada yang namanya hakikat. Hakikat itu apa? Rasa, iman, keyakinan kita yang wajib dipercaya. Bukan kita Allah, tapi mengakui hak Allah. Syuhudul wahda fil wahda, pandang yang satu pada yang satu. Setelah melewati pandang yang banyak kepada yang satu, pandang yang satu pada yang banyak, nanti ujung-ujungnya syuhudul wahda fil wahda itu. Pandang yang satu pada yang satu, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Itulah dari mana asal mula kejadian. Kita ini dari mana sih? Ini kita kemana? Mau kemana gitu? Itu kan tujuannya. Tujuannya untuk kembali ke rahmatullah sekarang. Itulah ma'rifat, pengenalan sempurna tentang zat Allah. Innalillahi rabbil alamin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sekarang, bukan nanti, sekarang. Jadi semua yang terpandang, terpikir-pikir, semua yang dapat dirasa-rasa, dapat disentuh, tercium, berbau, hancur, itu bukan zat Allah. Itu bukan Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ada yang bilang Allah itu begini-begini, itu bukan Allah. Kenapa? Orang yang sempurna mengenal Allah itu keyakinannya bako tetap bagaikan huruf alif. Alif itu kan kalau sudah tertancap tidak akan bisa yang membunuh. Siapa yang bisa membunuh alif kalau bukan titik? Titik yang siapa yang bisa membunuh kalau bukan kosong? Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dipahami laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka syariatnya kita yang berzikir. Ma'rifatnya di dalam rahasia Allah itulah yang sebenarnya mengingat. Itulah yang eling. Bukan kita. Di dalam sir itulah yang berzikir, yang memuji. Perkataan ini bukan hendak ini kita mengaku Allah atau kita setara dengan Allah. Tidak mungkin manusia bisa jadi Allah. Tidak mungkin setara dengan Allah. Si nafs itu tidak mungkin. Kita meyakinkan, mengembalikan bahwa zat Allah itulah diri Allah Ta'ala. Bukan kita adalah Allah. Fir'aun. Maka zat Allah itulah yang memuji Tuhannya. Orang yang tidak mengenal juga itu hati-hati loh, syirik. Orang yang tidak mengenal takutnya hati-hati loh, tidak mengembalikan hak-haknya Allah. Nah inilah, sampai zikirlah engkau sampai fana kelulisan. Ada yang mengatakan kita ke muraqabah dulu, baru mukasyafa dulu, baru ke musyahadah, baru ke fana. Fana terbagi 4, fana fi af'al, asma, sifat, wazat, kemudian baru bako. Itulah tingkatan-tingkatan terakhir bako billah. Maka jalan musyahadah itu kelihatannya kita ya, bahasa syariat. Kelihatannya kita. Amalannya bukan pakai baca-baca lagi. Kalau musyahadah suhud batin, bukan dibaca. Dibaca itu hanya untuk mengingatkan musyahadah itu, kesadaran itu. Sebelum ke musyahadah itu mukasyafa, baru sebelum mukasyafa itu muraqabah. Seperti yang dikatakan tadi, intai mengintai. Kita ini seperti diintai, seperti tikus diintai oleh kucing. Itu adalah maqam muraqabah.
merasa disertai Allah, dibersamai Allah. Baru jalur ahlul kasaf, ahlul mukasyafah ma'nawiyah. Ini tidak hanya dipahami saja, tidak, tetapi betul-betul harus dengan bimbingan khusus wali mursyid, mursyid rohani yang mengantarkan kepada mursyid rabbaniyah, syekh murabbi itu, sampai seperti orang balita dibimbing sampai dia balik. Teori tanpa praktek kosong. Ini juga sampai contoh praktek langsung. Kita melihat tulisan. Melihat tulisan, sebenarnya yang kita lihat itu papan tulis, tapi nampak tulisan di papan tulis. Misal kita menulis pakai spidol, justru karena melihat papan tulis itulah kita bisa melihat tulisan itu. Andaikan papan tulis itu tidak terbuka, bagaimana caranya? Tidak akan bisa nampak. Ini baru muqaddimah awal mukasyafah. Kemudian apa prakteknya? Mengesahkan Allah sampai ke fana, ke bako. Bukan Allah mau desahkan, kita ini loh yang mau desahkan, dipanakkan, kemudian esa dengan Allah. Rahasianya, nurnya esa dengan Allah, esa dengan Tuhan. Kita ini kan Adam, Ain. Adam itu tiada, bukan Nabi Adam. Sifat mustahil itulah kita, jiwa itu Adam. Kalau Allah itu kan bersifat wajib wujud, wajib ada, zat wajibal wujud. Seperti disebutkan di dalam tulisan tadi. Zikir itu apa yang eling itu kan? Mengingat. Bukan berarti kita ini meninggalkan juga thariqah, kendaraan itu. Ketika kita sudah sampai di suatu tempat, saya bawa kendaraan ke sini di Imogiri ini, saya sudah sampai di sini, sudah melihat pemandangan, menyaksikan langsung, merasakan langsung, menyadari langsung, dapat nikmatnya. Kemudian nanti bukan berarti saya menafikan thariqah itu tadi, kendaraan itu tadi, terus saya jalan kaki pulang, omong kosong, konyol. Suatu waktu ketika itu thariqah itu, jalan itu, kendaraan itu akan dipakai lagi pulang, maksudnya dipakai lagi kemana-mana gitu. Jadi itu. Kemudian katakanlah kita ini betul-betul harus wajib mati sebelum mati, maka zikirlah sampai kelulusan. Supaya betul-betul, makanya diajarkan metode-metode 5.000, 25.000, itu tidak salah, itu latihan untuk takhalli dulu, baru tahalli, barulah ke tajalli. Tapi banyak orang mengatakan takhalli, tahalli, tajalli, tapi tidak tahu praktek tajalli itu, tidak tahu mendudukkan di mana makom mukasyafah ma'nawiyah. Selalunya kasab khoyali, khoyali terus, kesaktian dan sebagainya. Tidak mendudukkan muridnya di tahap musyahadah. Jarang ada 2%, 5% kah? 10% kah di Indonesia? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menilai. Tapi dudukkanlah itu. Dudukkan itu. Astagfirullah. Hakikat diam, apa hakikat diam? Apakah diam-diam mau tahu-tahu mau berak? Bukan. Diam seperti patung kah? Tidak. Diam di dalam kesadaran, diam di dalam penyaksian, bukan diam tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, menyaksikan apa-apa, bukan kitanya juga yang melihat, tapi Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya melalui wujudnya, rahasianya. Itulah diam yang luar biasa, yang menyimpan suatu rahasia-rahasia yang sangat besar. Itulah diam yang sangat luar biasa. Itulah mati. Itulah ibadah yang paling utama. Matikan dulu. Karena kalau tanpa mati, itu semua nafsu ananiyah. Itu nafsu adanya diri. Bergerak kita, bertakbir kita pakai nafsu ananiyah. Rukuk kita pakai nafsu ananiyah. Membaca tasbih tahmid nafsu ananiyah. Kalau sudah nafsu ananiyah, apa yang diterima? La yasalu sholata illa bima'rifatullah. Bima'rifatillah. Tidak sempurna sholat kalau tidak ma'rifat, tidak tersambung. Bagaimana caranya tersambung? Ya ikuti bagaimana caranya. Cari wali-wali mursyid. Kalau tidak punya guru sekarang, fana fi Rasulullah, banyak-banyak baca sholawat sallallahu alaihi wasallam kah, atau baca-baca apakah, sholawat apakah, terserah. Panakkan diri tenggelam dalam Rasulullah. Seperti kita ini tenggelamnya di dalam lautan, ceburkanlah
di dalam pandangan Rasulullah. Di mana-mana yang memandang, yang dipandang hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu adalah utusan. Rasulullah itu adalah sifat Allah. Khalifatullah, insan kamil mukammil, itu Rasulullah. Nur Muhammad itulah. Maka sholawat ini ditujukan kepada Nur Muhammad, kepada Rasulullah itu. Itulah sebenar-benarnya yang dituju sholawat. Yang ada pada diri masing-masing itu loh. Kelihatannya yang ada pada diri masing-masing, tetapi dia meliputi juga segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nur Muhammad itu meliputi segala sesuatu, meliputi alam semesta. Kalau tidak ada Nur Muhammad ini, itu akan hancur alam semesta. Tidak terlapisi dengan Nur Muhammad, hancur alam semesta, karena zat Allah hancur alam semesta ini kalau tidak ada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah juga yang kadang menghijab zat Allah. Makanya jangan berhenti di Nur Muhammad, tembus kepada zat Allah. Maka zat Allah lah yang kita tuju. Di balik Rasulullah ini loh, di balik yang isi penuh ini, itu di baliknya ada kosongnya, artinya tidak pernah tidak ada. Itulah mahar ruang yang tidak bisa disebut. Di baliknya itu zat Allah. Di baliknya zat Allah diam hukumnya, karena Rabbul Izzati tidak ada yang bisa tahu. Ketika ada mengetahui ini dan itu salah. Sementara Tuhan itu tidak seperti itu. Zat Allah saja itu laisa, apalagi Tuhannya terlebih-lebih laisa kamitslihi syai'. Jadi seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Kemudian ketika ajal tadi, ketetapan, jangan sembarangan diikuti. Jangan sembarangan diikuti. Ini untuk pemahaman kita juga tidak paksakan kepada siapapun. Tidak paksakan. Jangan pernah satu saja, jangan pernah selalu kita ulang-ulang, jangan pernah meyakini putus napas itu. Selalu kok diulang-ulang. Ini bukan kita paksa, mau percaya, tidak percaya silahkan. Ini paham diri kita masing-masing. Tapi tolong, kalau memang jangan diyakini jasad ini putus, napas ini putus. Ruhani itu masuk ke dalam, tidak putus. Astagfirullah. Itulah makanya awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Sebelum agama mengenal Allah, tapi ketahui dulu 20 sifat wajib bagi Allah, supaya kita itu bisa terhindari dari paham-paham Jabariyah, Mu'tazilah itu dan sebagainya. Khawarij di dalam ilmu tasawuf itu juga banyak. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang mau ikut silakan, tidak ikut ya silakan juga. Ini untuk kepada diri aja. Yang mau ikut silakan gitu. Tidak ikut ya silakan. Tidak juga kita salahkan di mana-mana, karena kita semua ke diri. Kalau ke diri ya jangan keluar, kesian. Tidak boleh. Maka itulah, kenalilah, putuskanlah sendiri masing-masing. Karena kita ini tidak bisa untuk begini loh, percaya saya, tidak bisa begitu itu. Karena apa? Jiwa-jiwa spiritual masing-masing itu punya jalan tersendiri-sendiri. Dan tidak kita mengatakan bahwa di sini yang paling benar, yang paling tauhid, yang paling tertinggi khawasul khawas. Tidak ada begitu. Tidak ada perasaan-perasaan begitu. Itu perasaan nafsu anania lagi. Semua beda-beda jalannya. Tapi ketika berbeda jalan, jangan saling menyalahkan jalan-jalan jiwa-jiwa itu. Tidak boleh, tidak bagus. Kenapa? Khawatir nanti orang-orang yang kita hina itu, kita tak khawatirnya. Nanti bukan khawatir bilang takut gimana, kita menjaga orang adab-adab tasawuf, waro. Khawatir nanti dia yang diberi hidayah, kita tidak. Jadi maka itu tadilah. Kemudian lihatlah Allah Ta'ala di dunia. Kalau tidak melihat Allah di dunia, maka buta juga di akhirat. Tidak akan pernah melihat Allah di akhirat kalau tidak menyaksikan di dunia, kalau tidak melihat di dunia.
Dalilnya mana? Kan banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Tidak baca kalau Quran, banyaknya itu dalilnya. Nah, inilah yang perlu kita benahi, minimal diri kita ini. Kendalikan diri kita ini, diri kita saling mengingat-ingatkan kepada diri kita dulu, ini tangan kita dan sebagainya. Sambil juga ingatkan saudara, ingatkan keluarga. Kalau tidak mau ikut ya jangan dipaksa. Jangan bilang, oh ini orang sudah berani ajak-ajak saya, nasihati saya, tapi keluarganya masih begitu. Tidak bisa. Nabi Nuh saja istrinya begitu. Rasulullah SAW manusia yang paling termulia di muka bumi ini. Lihat saja beliau, Abu Jahal, Abu Lahab pamannya beliau, tapi tidak beriman. Nah itulah, makanya itu minimal diri kita dulu deh. Diri kita dulu baru keluar perlahan. Kalau takut, kalau tidak ada perintah dalam nurani untuk keluar, masih ragu-ragu, ya berarti begitu memang tugasmu, begitu, hanya begitu jangkauanmu. Tapi kalau ada dan memang itu diizinkan, ditahqiq oleh Syekh Murabbi, silakan. Apa yang harus ditakuti? Sementara tidak ada sesuatu, yang ada hanya Allah. Itu kalau orang-orang sudah kok tenggelam di situ, fana di situ, apa yang mau? Ya kan? Itu kalau sudah timbul jazbah, kekuatannya bukan kekuatan dia, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begitu saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, kembali sekarang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.